News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Maryam Yusuf dengan sejumlah informasi teraktual mengenai ruang lingkup kesehatan lingkungan, yaitu tindakan-tindakan sanitasi yang berkaitan dengan suatu keadaan epidemik atau wabah, bencana alam, dan juga perpindahan penduduk. Pemirsa, sanitasi lingkungan berkaitan erat pada perilaku menjaga kebersihan dan kesehatan pada lingkungan tempat kita berada. Sanitasi lingkungan bertujuan untuk mencegah diri sendiri maupun lingkungan untuk bersentuhan langsung dengan kotoran atau bahan buangan limbah lainnya. Ini berarti bahwa sanitasi lingkungan adalah segala sesuatu yang merupakan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengolahan sampah dengan baik. Dengan ini, sampah tidak menumpuk di sekitar tempat kita tinggal dan menjadi masalah baru yang berdampak negatif terhadap kesehatan orang-orang di lingkungan kita. Kegagalan sanitasi lingkungan dapat menjadikan bencana dan wabah mematikan. Menjelang abad pertengahan di Eropa, sanitasi lingkungan begitu buruk. Akibatnya wabah merajalela dan menelan banyak korban jiwa. Ini adalah peristiwa penyakit terburuk dalam sejarah umat manusia. Oleh karena itu, sanitasi lingkungan harus dijaga dengan baik oleh warganya. Hubungan antara bencana alam dan penyakit menular seringkali disalahartikan. Risiko wabah seringkali dianggap sangat tinggi dalam kekacauan yang terjadi setelah bencana alam. Ketakutan yang mungkin berasal dari hubungan yang dirasakan antara mayat dan epidemi. Namun, faktor risiko wabah setelah bencana terutama terkait dengan perpindahan penduduk, ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi, tingkat kepadatan penduduk, status kesehatan dasar penduduk, dan ketersediaan layanan kesehatan. Semuanya berinteraksi dalam konteks ekologi penyakit lokal untuk mempengaruhi risiko penyakit menular dan kematian pada populasi yang terkena dampak. Risiko penularan penyakit menular setelah bencana terutama terkait dengan ukuran dan karakteristik populasi yang mengungsi, khususnya kedekatan air bersih dan jamban yang berfungsi, status gizi populasi yang mengungsi, tingkat kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti campak, dan akses ke layanan kesehatan. Wabah lebih jarang dilaporkan pada populasi yang terkena bencana dibandingkan pada populasi yang terkena konflik, di mana 2/3 kematian mungkin disebabkan oleh penyakit menular. Meskipun wabah setelah banjir terdokumentasikan dengan lebih baik daripada wabah setelah gempa bumi dan bencana alam apapun jenisnya, yang tidak mengakibatkan perpindahan penduduk, jarang dikaitkan dengan wabah. Secara historis, perpindahan penduduk dalam skala besar sebagai akibat dari bencana alam tidak umum terjadi, yang mungkin berkontribusi pada rendahnya risiko wabah secara keseluruhan dan pada variabilitas risiko di antara bencana dengan jenis yang berbeda. Akses terhadap air bersih dapat terancam oleh bencana alam. Wabah penyakit diare dapat terjadi setelah air minum terkontaminasi dan telah dilaporkan setelah banjir dan pengungsian terkait. Sebuah studi besar yang dilakukan di Indonesia pada tahun 1992 dan 1993. Banjir diidentifikasi sebagai faktor risiko signifikan untuk penyakit diare yang disebabkan oleh Salmonella enterica serotip A atau demam paratifoid. Risiko wabah penyakit diare setelah bencana alam lebih tinggi di negara-negara berkembang dibandingkan
di negara-negara industri. Hepatitis A dan E juga ditularkan melalui jalur fekal oral, terkait dengan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Leptospirosis adalah penyakit bakteri zoonosis yang rentan terhadap epidemi yang dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan air yang terkontaminasi. Kepadatan penduduk umum terjadi pada populasi yang mengungsi karena bencana alam dan dapat memfasilitasi penularan penyakit menular. Dampak dan risiko penularan setelah bencana alam bergantung pada cakupan imunisasi dasar di antara populasi yang terkena dampak, dan khususnya di antara anak-anak kurang dari 15 tahun. Kondisi tempat tinggal yang padat memfasilitasi penularan campak dan memerlukan tingkat cakupan imunisasi yang lebih tinggi untuk mencegah wabah. Secara historis, ketakutan akan wabah penyakit besar setelah bencana alam telah membentuk persepsi masyarakat dan pembuat kebijakan. Harapan-harapan ini yang disalahpahami oleh asosiasi penyakit dengan mayat dapat menimbulkan ketakutan dan kepanikan pada populasi yang terkena dampak dan menyebabkan kebingungan di media dan di tempat lain. Risiko wabah setelah bencana alam rendah, terutama ketika bencana tidak mengakibatkan perpindahan penduduk yang substansial. Penyakit menular umum terjadi pada populasi pengungsi yang memiliki akses yang buruk ke kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, tempat tinggal yang memadai, dan layanan perawatan kesehatan primer. Kondisi-kondisi ini yang banyak menguntungkan untuk penularan penyakit harus segera ditangani dengan pemilihan layanan dasar yang cepat. Memastikan akses ke air bersih dan layanan perawatan kesehatan primer sangat penting, seperti halnya pengawasan dan peringatan dini untuk mendeteksi penyakit rawan epidemi yang diketahui terjadi di daerah yang terkena bencana. Salah satu daerah di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Balenda, merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang merupakan daerah langganan banjir setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh meluapnya air yang ada di sungai. Kondisi ini ditambah lagi dengan kurangnya dukungan infrastruktur sanitasi yang memadai, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih, menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas dan kuantitas sanitasi, baik dalam hal air limbah, persampahan, maupun drainase permukiman. Kondisi saat ini menjadi perhatian, yaitu terutama ketika banjir melanda. Banyak jamban yang terendam oleh banjir, terutama tangki septik masyarakat di wilayah Balenda. Hal berakibat secara langsung mempengaruhi perilaku masyarakat dalam penggunaan prasarana sanitasi dan pola hidup bersih dan sehat. Banyak masyarakat yang memilih buang air besar sembarangan, baik langsung ke sungai atau dolsek, yaitu membuang tinja dalam kantong plastik. Kondisi ini terpaksa masyarakat lakukan karena tidak ada jamban yang tersedia dan masyarakat kesulitan mengakses prasarana sanitasi ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Maryam Yusuf, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.